Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gabu di episode ke-21. Di episode sebelumnya diceritakan Fram yang akhirnya tersadar dan mau bekerja sama dengan Soma. Setelah itu mereka menyusup masuk ke perusahaan Stomach dan berhasil mengambil kembali semua human press yang dikumpulkan Fram atau Lakia. Di saat yang sama tak disangka mereka harus berhadapan dengan Glota hingga akhirnya identitas Soma pun dibongkar di hadapan Lakia dan juga Hanto. Menyadari Soma ternyata merupakan bagian dari keluarga Stomach, tentu saja hal itu membuat Hanto sangat marah. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Karena kesal mengetahui Soma ternyata bagian dari Stomach Family, Hanto pun lantas memukul Soma. Namun Soma hanya bisa terdiam karena merasa bersalah telah menyembunyikan semua itu. Ditambah lagi di sini Hanto malah salah sangka dengan mengira Soma selama ini sudah bekerja sama dengan Fram untuk Dark Snake ketika ia tak ada. Namun ketika Soma ingin menjelaskan terkait Lakia, Hanto pun tak mau dengar dan lantas pergi dari sana. Karena Lakia juga penasaran dengan masa lalu Soma, maka ia pun meminta Soma menjelaskan semua itu padanya. Singkat cerita, akhirnya Soma pun menceritakan semuanya hingga Lakia akhirnya paham dan mau percaya. Namun walau ia juga dendam pada Stomach, sayangnya Lakia tak punya tujuan seperti Soma untuk menolong manusia yang menurutnya hanyalah makhluk lemah yang sombong. Maka dari itu ia juga tak bersedia bekerja sama dengan Hanto. Sehingga ia pun meminta Soma untuk meninggalkan Hanto karena ia merasa kekuatannya tak terlalu dibutuhkan. Akan tetapi Soma membantahnya karena ia punya alasan sendiri. Setelah tahu identitas Soma, Hanto lantas pergi ke lab Suga dan marah-marah sendiri di sana. Selain itu, Hanto juga menuduh Suga jangan-jangan sudah tahu identitas Soma sebelum dirinya. Sayangnya Suga mengaku tak tahu hal itu, walau sebenarnya ia juga sempat curiga. Bahkan identitas Soma sebagai salah seorang keluarga Stomach pun baru ia ketahui dari Hanto. Hanya saja ia tak menyangka Soma akhirnya mau bekerja sama dengan Fram yang diketahui merupakan Granut yang melakukan penculikan massal di kota. Mendengar hal itu, Hanto pun semakin terkejut dan merasa bahwa dugaan ia sebelumnya terkait Soma yang memihak pada Stomach mulai terbukti. Di satu sisi, tanpa Hanto sadari, Suga telah melakukan sesuatu pada DNA Soma yang ia dapatkan dari rambut Soma sebelumnya. Sementara itu di Stomach Corporation, Glota akhirnya memberitahu tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Lagenan kepada Rango. Selain itu, Glota juga menegaskan bahwa Lagenan ternyata adalah kakak dari Komeru Amarga, yaitu Granut yang pernah menjadi pekerja paruh waktu di perusahaan mereka. Setelah diperiksa, ternyata Komeru memang pernah bekerja di sana dan sudah lama dihabisi oleh seseorang. Dari sana akhirnya Rango sadar bahwa ternyata tujuan Granut itu bergabung adalah untuk membalaskan kematian adiknya. Mendengar hal itu, Nielf pun diam-diam juga merasa terkejut. Namun agar mereka tak saling menyalahkan satu sama lain, Nielf berpendapat bahwa mereka harus segera memperkuat keamanan perusahaan. Selain itu, Glota juga meminta Rango segera kembali mengumpulkan Hitopress, karena yang sebelumnya sudah dibawa semua oleh Soma. Lalu di Happy Pair terlihat Sachika tengah menunggu Soma pulang. Tak lama kemudian Soma akhirnya pulang dan Sachika pun lantas membuka semua makanan yang sudah ia persiapkan. Ternyata di sana Sachika ingin merayakan kepulangan Takeshi. Walau sedikit lega, namun di satu sisi Soma tampak murung karena memikirkan persoalannya dengan Hanto. Bahkan kue yang ia makan pun tak berubah menjadi gochizo seperti biasanya. Setelah Hanto tahu identitasnya, maka Soma merasa bahwa pasti suatu saat Sachika juga akan mengetahui hal itu. Sehingga ia pun berniat memberitahukannya sendiri sebelum hal itu diketahui Sachika sendiri dan membuat salah paham seperti yang kini terjadi pada Hanto. Namun sayangnya ketika Soma akan memberitahukannya pada Sachika, ia pun jadi ragu dan tak mampu mengungkapkannya. Saat Sachika berusaha mencari tahu apa yang membuatnya gelisah, sayangnya Soma malah pergi dari sana. Di perjalanan Soma malah semakin overthinking dan lantas pingsan secara tiba-tiba. Sementara itu malam harinya Hanto terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Takeshi dan semua orang yang hilang secara massal sebelumnya sudah selamat dari pesan chat yang disampaikan oleh Sachika. Dari sana akhirnya ia sadar bahwa ternyata Soma telah berhasil menyelamatkan mereka dan kemungkinan ia yang salah sangka terhadap Soma dan juga Fram. Walau begitu, ia masih tak bisa menerima status Soma yang ternyata merupakan keluarga Stomach.
Dalam situasi dilemanya, Hanto mencoba berpikir jernih dengan kembali menganalisis setiap kejadian yang dialami Soma terkait pertarungannya dengan keluarga Stomach. Setelah mengurutkan beberapa kejadian dan alasan Soma bertarung, akhirnya Hanto ingin mencoba percaya lagi dan memutuskan untuk mencoba mendengarkan alasan Soma terlebih dahulu. Di saat yang sama, ia tak sengaja melihat Soma melintas dan berusaha mencarinya. Namun di tempat berbeda, tampak Soma aneh yang kelaparan malah menyerang seorang pedagang. Hingga keesokan harinya, Hanto malah menemukan insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh Soma di sebuah restoran. Hal itu pun semakin membuatnya salah sangka dan memutuskan ke Happy Pear untuk mencarinya. Sayangnya di sana ia tak menemukan Soma dan Sachika memberitahukan bahwa sebelumnya Soma pergi berbelanja, namun hingga saat ini ia malah tak bisa dihubungi. Mengetahui hal itu, Hanto semakin curiga dan lantas memberitahukan pada Sachika bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh Soma. Ia menjelaskan bahwa Soma sebenarnya adalah Granut yang menyamar menjadi manusia untuk menyerang orang-orang. Sementara di tempat persembunyiannya, Lakia menyadari bahwa akses informasinya terkait Stomach dan dunia Granut telah diblokir oleh Rango. Untuk itu ia pun memutuskan untuk mencari informasi dengan cara yang digunakan oleh Soma dengan berkeliling di kota. Di sebuah swalayan, Soma aneh lagi-lagi membuat ulah dengan memakan cemilan tanpa membayar, bahkan ia malah menyerang si pemilik toko. Namun di saat yang sama ia akhirnya menemukan cemilan yang tepat hingga sebuah gochizo hitam muncul. Tak lama kemudian Hanto yang melihatnya lantas berusaha menghentikan pria yang dia kira Soma itu. Secara kebetulan Soma aneh itu ingin mencoba kekuatan gochizo barunya dan lantas Henshin menjadi Kamen Rider Bitter Gabu. Tanpa perasaan curiga, Hanto pun berusaha melawannya hingga ia Henshin ke wujud Valen. Di sana pertarungan mereka pun berlanjut. Namun Bitter Gabu berhasil membuat Valen terpojok oleh serangannya. Ketika Hanto terdesak, Lakia tak sengaja melintas di sana dan melihat pertarungan mereka. Tanpa pikir panjang ia pun ikut Henshin dan memanah Bitter Gabu itu. Lalu film pun selesai. Ketika Valen terdesak menghadapi Bitter Gabu, tiba-tiba Kamen Rider Fram yang sedang melintas di dekat areanya bertarung lantas membantunya. Fram pun tak menyangka bahwa Rider itu ternyata cukup kuat. Untuk mengimbanginya, Fram akhirnya menggunakan Jelly Custom Formnya. Dan dengan kekuatan invisible-nya, Bitter Gabu berhasil dibuat terpojok hingga ia akhirnya memutuskan untuk kabur. Walau sudah dibantu, sayangnya Hanto yang tak suka pada Fram lantas menanyakan apa maksud pria itu membantunya. Padahal yang ia tahu Fram berkomplot dengan Shoma, namun ia malah membantu Hanto menghadapi Bitter Gabu yang ia kira itu adalah Shoma. Dari ucapan itu Lakia sadar bahwa di sini ternyata Hanto belum tahu bahwa yang sebelumnya ia hadapi adalah Shoma palsu. Saat Lakia pergi, terungkap bahwa ternyata di sini Hanto pun masih ragu pada perasaannya sendiri terkait kebenciannya pada Shoma. Sementara itu Shoma yang pingsan sebelumnya akhirnya dibawa oleh kakek Dente ke tempat persembunyiannya. Ternyata Dente sempat khawatir pada Shoma. Setelah Shoma sadar, Dente pun mengaku mengetahui hal yang menimpa Shoma itu dari para gochizo yang menghubunginya. Di sini Dente menduga Shoma sedang mengalami gangguan mental karena pikirannya terbebani oleh suatu masalah. Sehingga hal itulah yang menyebabkan gochizo Makaron tersangkut di gabunya, serta penyebab Shoma pingsan. Akhirnya Shoma bercerita bahwa identitasnya sebagai Granut dan keluarga Stomach sudah terbongkar dan diketahui oleh Hanto. Sehingga hal itulah yang membuatnya sangat stres. Namun karena sebelumnya kakek Dente ke kota menyelamatkannya dengan hanya menyamar menggunakan pakaian manusia tanpa berubah menjadi manusia, hal itu juga lantas membuat Shoma khawatir wujudnya diketahui oleh orang lain. Untuk memastikannya, Shoma lantas segera memeriksa berita hari itu dengan ponselnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Shoma saat mengetahui di sosial media diberitakan ada orang yang berwajah sama dengan dirinya mengamuk dan menyebabkan kekacauan di kota menggunakan kekuatan Kamen Rider. Sementara itu di Happy Park, Sachika masih tak percaya Shoma adalah Granut dan Kamen Rider jahat seperti yang dikatakan Hanto sebelumnya. Sehingga ketika Hanto datang lagi ke Happy Park, Sachika malah mengusirnya. Sachika ternyata yakin Shoma memang punya rahasia, namun ia akan tetap percaya pada Shoma walau ia adalah monster sekalipun. Karena menurut Sachika jika memang benar Shoma jahat, maka seharusnya sudah sejak lama ia membunuhnya. Namun Shoma yang Sachika kenal malah bertindak sebaliknya, di mana ia sangat baik bahkan sangat menyukai rasa manis. Walau ia merasa Shoma agak aneh, namun Shoma selalu ingin membuat orang lain bahagia. Hal itulah ternyata yang mendasari Sachika ingin mempercayai Shoma. Mendengar kata-kata itu, Hanto akhirnya tersadar dan merasa apa yang dikatakan Sachika ada benarnya.
Sementara itu Lakia yang sadar pria sebelumnya bukanlah Shoma lantas bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Ia pun lantas menaruh curiga pada Njelf yang dianggap sebagai orang yang paling berpotensi menciptakan hal-hal aneh karena ia adalah ilmuwan Granut. Sayangnya ia tak bisa lagi menemuinya karena akses dunia Granut sudah ditutup. Sehingga ia berencana menemui Sugga untuk menanyakan hal itu. Dark Shoma yang sebelumnya dikalahkan akhirnya sadar bahwa makan dan tidur yang cukup bisa cepat memulihkan tubuhnya. Setelah tubuhnya pulih, ia pun berniat kembali mengacau kota demi menemukan kekuatan baru. Sementara itu di kota Shoma berusaha berkeliling ke tempat yang pernah didatangi Dark Shoma untuk menemuinya. Sayangnya karena perbuatan pria itu, Shoma kini tak bisa berkeliaran ke sembarang tempat dengan bebas karena ia harus sembunyi-sembunyi sebab orang lain mengira Shoma adalah Dark Shoma. Beruntungnya saat ia kebingungan, Sachika menelpon dan memberitahukan bahwa ada orang yang mirip dengan Shoma melakukan kejahatan. Maka dari itu Sachika berpesan pada Shoma untuk berhati-hati agar tak ditangkap karena salah orang. Mendengar hal itu, Shoma pun terkejut karena Sachika ternyata tahu yang viral itu bukanlah dirinya. Sachika juga bahkan tahu Shoma sedang ada masalah yang ia sembunyikan, sehingga ia meminta Shoma bercerita padanya dan memintanya tak ragu untuk pulang. Mengetahui respon gadis itu, Shoma pun cukup lega dan kembali bersemangat untuk mencari keberadaan Dark Shoma. Di suatu TKP, Shoma akhirnya bertemu dengan Hanto yang ternyata juga sedang menyelidiki setiap kejadian yang disebabkan oleh Dark Shoma sebelumnya. Di sana Shoma yang merasa bersalah atas kejadian yang membuat Hanto marah lantas segera meminta maaf. Namun Hanto malah merasa sebaliknya karena sempat memukul Shoma tanpa tahu duduk situasinya terlebih dahulu. Di saat itu juga Shoma akhirnya menceritakan hal yang menimpa ia dan ibunya saat di keluarga Stomek pada Hanto. Setelah mendengarnya cerita itu, Hanto pun semakin merasa bersalah pada Shoma. Ia juga akhirnya tahu alasan mengapa selama ini Shoma menyembunyikan identitasnya. Dengan begitu keduanya akhirnya saling meminta maaf dan Hanto mau mempercayai Shoma lagi. Di sebuah gudang permen, Dark Shoma kembali beraksi dan berhasil mendapatkan Gochizo baru dari memakan permen yang ada di sana. Hanto dan Shoma yang menyadari kejadian itu lantas segera menemuinya. Di sana Dark Shoma itu lantas memperkenalkan dirinya dengan nama Bitter Gabu, calon makhluk terkuat di dunia. Seketika itu juga ketiganya lantas henshin dan memulai pertarungan. Sementara itu akhirnya Lakia sampai di lab Sugga dan meminta dirinya dipertemukan oleh Njelf. Sayangnya Sugga tak bisa melakukan hal itu karena ia sendiri bahkan tak bisa menghubungi Njelf karena komunikasi mereka hanyalah satu arah. Di sana Lakia lantas bertanya apakah Sugga memihak pada Stomak, dan Sugga pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tak memihak siapapun karena ia sebenarnya hanya suka meneliti hal-hal baru yang unik. Sementara itu di tempat sebelumnya Gabu dan Valen masih terus bekerja sama melawan Bitter Gabu yang ternyata sangatlah kuat. Karena cukup kewalahan menghadapinya dengan form biasa, keduanya lantas menggunakan form Caking dan Domaru untuk menyatukan kekuatan. Setelah membuat Bitter Gabu terdesak, ketiganya lantas mengerahkan serangan pamungkas secara bersamaan hingga ledakan besar terjadi dan membuat Shoma terpental. Ketika Shoma hampir tercebur ke saluran limbah, beruntungnya Hanto berhasil menangkap tangan Shoma untuk menyelamatkannya. Akan tetapi kejadian itu secara tak sengaja mengembalikan beberapa memori Shoma yang hilang terkait ibu Hanto yang ternyata pernah menyelamatkan Shoma saat ia masih kecil di dunia Granut. Setelah diselamatkan, saat itu juga Shoma mengaku pada Hanto bahwa akhirnya ia ingat bahwa dahulu ia pernah bertemu dengan ibu Hanto. Lalu film pun selesai. Setelah mengingat lagi semua memori yang sempat hilang, akhirnya Shoma menceritakan pertemuannya waktu kecil dengan ibu Hanto pada Hanto, di mana dikala itu ternyata ibu Hanto yang tertangkap berencana kabur dari perusahaan Stomak. Namun saat ia melihat Shoma kecil, ia mengira Shoma dan ibunya juga ditangkap seperti dirinya. Sehingga ia memutuskan untuk membantu Shoma mencari ibunya terlebih dahulu agar bisa kabur dari sana bersama-sama. Namun sayangnya tindakan mereka diketahui oleh Rango, dan di saat yang sama ibu Hanto akhirnya tahu kalau Shoma juga merupakan bagian dari para monster itu. Sayangnya ketika ia menyadari semua itu, ia malah langsung dimasukkan ke bak berisi air untuk dijadikan Dark Snack. Shoma yang merasa bersalah karena baru ingat akan hal itu lantas langsung meminta maaf pada Hanto. Namun ternyata Hanto tak menyalahkannya, ia bahkan sudah menduga hal itu sudah terjadi pada ibunya. Walau di sisi lain lagi-lagi cerita itu membangkitkan luka di hati Hanto. Dengan perasaan sedikit kesal, akhirnya Hanto pergi meninggalkan Shoma dan berkata bahwa ia belum menerimanya.
Sedangkan Shoma yang memahami perasaan Hanto lantas merasa wajar sehingga kini ia berniat untuk memberitahu Sachika tentang siapa ia sebenarnya. Tak lama kemudian Hanto pergi ke lab Suga dan menceritakan kesalahpahaman ia dan Shoma sebelumnya. Ia pun berkata bahwa yang mengacau sebelumnya bukanlah Shoma melainkan orang yang mirip dengannya yang bernama Bitter Gavu. Dan sebelum Hanto pergi dari sana, tiba-tiba Suga memberikan Gochizo prototipe baru buatannya dengan dalih agar Hanto tidak terus bergantung pada Gochizo dari Shoma. Lalu pada malam harinya Shoma pun kembali ke Happy Pearl dan menceritakan semuanya pada Sachika terkait keluarga, Gochizo, Granute, bahkan identitasnya. Setelah Shoma memperlihatkan Gavu yang juga merupakan alat untuknya berubah menjadi Kamen Rider, Sachika malah merespon tentang keluarga Shoma yang ternyata sangat jahat sehingga membuatnya tak habis pikir. Ia pun bahkan memuji Shoma yang masih bisa bertahan seorang diri hingga saat ini. Untuk itu walau berbahaya namun mulai saat ini Sachika bertekad untuk membantu Shoma dengan menjadi sponsorship atau supporternya, yaitu dengan memberikannya cemilan agar Shoma bertambah kuat. Namun saat Sachika ingin menyaksikan Shoma menciptakan para Gochizo-nya, sayangnya hal itu tak terjadi sehingga Shoma menduga bahwa itu karena Gabunya yang sedang tidak sehat. Di sini Sachika pun baru menyadari bahwa ternyata Shoma pun juga sedikit pucat, sehingga ia pun berencana membawanya ke rumah sakit, namun Shoma menolak dan mengingatkan bahwa dirinya adalah Granute. Sementara itu di tempat lain Hanto memutuskan menemui teman lamanya di sebuah kedai. Di tengah obrolan saat teman Hanto membahas tentang penyelidikan monster yang dilakukan Hanto, si pemilik kedai tiba-tiba menatap Hanto dengan tajam. Ia bahkan menyembunyikan barang teman Hanto itu untuk menahannya di kedai. Selain itu ia juga meminta pria itu menceritakan tentang Hanto setelah ia mengembalikan barang miliknya, bahkan akan memberikannya imbalan. Keesokan harinya Shoma pamit pada Sachika dengan membawa beberapa cemilan. Sementara Sachika yang sudah tahu semuanya lantas membantu membersihkan nama Shoma dengan memberikan kesaksian terkait Bitter Gabu yang mirip dengan rekannya di sosial media. Ternyata Shoma pergi menemui Lakia untuk memberitahukan terkait Bitter Gabu. Dan beruntungnya Lakia pun sudah tahu kalau itu bukanlah Shoma, namun Lakia lantas penasaran terkait identitas dan tujuan pria itu sebenarnya. Akan tetapi karena ia juga tak mengetahuinya, maka Shoma akhirnya mengajak Lakia menemui kakek Dente yang dirasa punya petunjuk terkait hal itu. Sesampainya di persembunyian Dente, saat menyadari kakek Dente menyukai cemilan manusia, Lakia pun langsung salah paham dan berusaha menyerangnya. Shoma yang melihat hal itu lantas berusaha memisahkan mereka, namun di saat yang sama kondisi fisiknya yang masih buruk membuat Shoma harus kembali beristirahat. Di sini akhirnya Dente menceritakan pada Lakia and Shoma bahwa sebenarnya ia hanyalah seorang penikmat kuliner. Stamek pun dahulu hanyalah toko cemilan biasa yang didirikan oleh kakak Dente yang bernama Zom Stomach. Kala itu Dente sebagai pencipta cemilan, sementara Zom sebagai penjualnya. Namun suatu hari Zom menemukan sebuah bahan aneh dari dunia lain dan meminta Dente membuat cemilan dengan benda itu. Karena selalu mempercayai kakaknya, Dente akhirnya membuat cemilan dengan benda itu hingga akhirnya cemilan itu pun laris manis. Sejak itu Zom berpikir untuk membuat rasanya semakin kuat dan bisa membuat yang memakannya menjadi ketagihan untuk memonopoli pasar. Dan karena makin diminati, akhirnya beberapa Granute pun rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Dari sana niat Zom untuk menguasai dunia lewat cemilan pun tumbuh kuat. Sementara itu Dente yang bosan lantas pergi ke dunia manusia, karena ia bahkan lebih tertarik pada penelitiannya terhadap Shoma. Dan karena telah selesai, Dente akhirnya menyerahkan labnya pada Nyelv. Sementara Hanto yang sedang melanjutkan artikelnya tiba-tiba ditelepon oleh rekannya tadi yang memberitahukan bahwa ia telah bertemu dengan monster di Teluk Akashi. Namun saat ia akan pergi, tak disangka tak jauh dari lokasinya Bitter Gabu lagi-lagi membuat kekacauan. Hal itu sontak mengejutkannya karena sebelumnya ia merasa telah mengalahkannya bersama Shoma. Karena rekannya dalam bahaya, Hanto lantas memberitahukan kekacauan itu pada Sachika untuk diteruskan pada Shoma. Sementara dirinya sendiri pergi ke lokasi yang diberitahu sebelumnya. Tak lama kemudian Shoma dan Lakia sampai di hadapan Bitter Gabu. Namun anehnya Shoma palsu itu tak mengenal siapa mereka. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Bitter Gabu adalah Granute buatan yang diciptakan secara massal dalam jumlah yang banyak. Sayangnya di sini Bitter Gabu tak mau memberitahukan siapa penciptanya. Dan karena tak mau buang waktu, ketiganya lantas henshin dan memulai pertarungan. Di tengah pertarungan Bitter Gabu lagi-lagi menggunakan Gochizo Gabu di senjatanya, sehingga hal itu membuatnya semakin kuat hingga Gabu dan Fram cukup kewalahan. Ditambah lagi di sana Gabu harus menolong warga yang sedang terluka dan hal itu membuat Fram sangat jengkel pada tindakan Shoma. Di saat yang sama Bitter Gabu menggunakan Frokan Spicy untuk pergi dari sana. Karena tak punya pilihan, Gabu pun akhirnya menyusulnya dengan Frokan dan menyerahkan warga yang terluka pada Fram.
Lalu film pun selesai. Usai membuat Gabu dan Fram terpojok, Bitter Gabu mencoba kabur menggunakan Frukan Spicy-nya. Dan Gabu yang tak mau tinggal diam lantas mengejarnya menggunakan Frukan Bagi. Di pengejaran itu, Gabu merasa tubuhnya semakin memburuk karena sebenarnya Soma sadar bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Namun ia harus memaksakan diri untuk menghentikan Bitter Gabu. Karena kondisi fisiknya yang melemah, akhirnya Soma dikalahkan dan setelah itu Bitter Gabu pun kembali kabur. Sementara Soma yang tak berdaya ditemukan oleh Sachika yang sedang mencari data tambahan untuk memperbaiki kesalahpahaman netizen terhadap Gabu. Sesampainya di Happy Pair, Sachika meminta Soma untuk beristirahat terlebih dahulu. Sebelumnya saat Hanto menghubungi Sachika untuk memberitahu kemunculan Bitter Gabu, ternyata di sini Sachika sudah sadar bahwa Hanto sebenarnya adalah Kamen Rider Valen tanpa diberitahu oleh siapapun. Walau hal itu sempat membuat Hanto terkejut, namun ia tak terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan Sachika sadar penyebab Soma melemah kemungkinan karena memiliki masalah dengan Hanto yang Soma tak ceritakan padanya. Di tempat berbeda akhirnya Hanto sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Di sana temannya memberitahukan bahwa di tempat itulah ia melihat monster. Kataro berdalih bahwa alasannya berada di tempat itu karena sebelumnya ia pernah bekerja di sana dan ia kembali ke sana untuk mengembalikan seragam. Karena tak mau ambil pusing, Hanto akhirnya segera masuk untuk menyelidikinya. Namun sayangnya di dalam ia tak menemukan apapun. Akan tetapi di sebuah ruangan yang mencurigakan, tiba-tiba ia ditembaki oleh tinta cumi-cumi yang muncul dari beberapa tabung yang membuat tubuhnya menjadi berat. Ternyata itu adalah jebakan yang dipersiapkan Kataro dan juga pria pemilik kedai sebelumnya untuk menangkap Hanto. Kataro beralasan hanya membantu pria itu membalas dendam pada Hanto karena ia pernah sakit hati dengan artikel buatannya. Sementara sebagai imbalan, Kataro pun diberi sejumlah uang oleh pria itu. Ketika Kataro akan pergi karena urusannya sudah selesai, tiba-tiba pria cumi itu menangkap Kataro dan menjadikannya Hitopres. Melihat pria itu ternyata adalah Granut, Hanto pun berusaha henshin untuk menghadapinya. Namun sayangnya monster itu kembali menyemprotkan tintanya ke Valen Buster sehingga membuat Hanto tak bisa henshin. Di saat yang sama Hanto pun lantas dihajar tanpa ada perlawanan. Di sisi lain, Lakia kembali mendatangi kediaman kakek Dente tanpa Soma. Di sana ternyata Lakia masih dendam pada Dente yang menjadi penyebab terciptanya Dark Snake yang membuat adiknya dibunuh. Setelah henshin untuk menghabisinya, tak diduga kakek Dente malah pasrah. Namun sebelum itu ia bercerita bahwa sebenarnya ia pun menyesal telah menciptakan Dark Snake. Karena menurutnya cemilan seharusnya membuat orang yang memakannya menjadi bahagia. Namun saat itu ia tak memiliki keberanian seperti Soma untuk menentang kakaknya. Untuk menembus penyesalan itu ia pun rela dibunuh asal Lakia bersedia menggantikannya menjaga dan melindungi Soma. Mendengar hal itu Lakia lantas mengurungkan niatnya. Akan tetapi sebelum pergi kakek Dente lantas memberikan ponsel ciptaannya dan beberapa cemilan manusia padanya. Keesokan harinya lagi-lagi Bitter Gabu yang bosan berniat menghancurkan gedung untuk memancing orang-orang keluar dan bermain bersamanya. Setelah ia menghancurkan bangunan di sekitar tempatnya berada, Gochizo yang melihatnya lantas menemui Soma dan memberitahukan kejadian itu. Walau belum pulih, akhirnya Soma pun bergegas walau sempat ditahan oleh Sachika. Namun Sachika lantas membiarkan Soma setelah tahu untuk apa ia bertarung. Sementara ia sendiri diam-diam menyusul Soma agar dapat membantunya. Di tempat sebelumnya Hanto pun sudah babak belur dihajar oleh Granut sebelumnya. Namun ia tak berniat untuk menyerah. Di saat yang sama Gochizo Cokol tiba-tiba terbebas dari tinta dan masuk ke Valen Buster. Dengan Gochizo baru itu Hanto akhirnya berhasil henshin dan melawan balik monster cumi itu. Sedangkan di tempat berbeda Soma dengan kondisi tertatih menemui Bitter Gabu dan menantangnya bertarung. Setelah henshin pertarungan pun dimulai. Sementara salah satu Gochizo menemui Lakia untuk memberitahukan pertarungan itu. Sachika yang akhirnya sampai di lokasi Gabu bertarung lantas mengeluarkan gergaji untuk membantunya. Sayangnya belum sempat membantu, Gabu pun dikalahkan hingga ia kembali ke wujud Soma. Saat Bitter Gabu berencana membunuh keduanya sekaligus, Lakia muncul menggantikan Gabu bertarung. Melihat pria itu juga ternyata adalah Kamen Rider, Sachika pun cukup terkejut. Sementara di pertarungan sebelumnya, pertarungan Valen masih berlanjut. Setelah membuat Granut itu terpojok, Valen pun mengerahkan serangan pamungkasnya hingga Granut itu berhasil dikalahkan dan merebut Hitopres Kataro. Di tengah pertarungan Fram dan Bitter Gabu, Sachika yang menyadari kondisi Soma lemah lantas tak sengaja melihat kedai es krim yang ditinggalkan oleh penjualnya. Tanpa pikir panjang, Sachika lantas membeli es dari sana dan memberikannya pada Soma.
Melihat es itu, Soma lantas teringat perkataan ibunya saat ia masih kecil terkait es yang mampu mengembalikan energi. Tanpa ragu, ia pun langsung memakannya dan tak lama kemudian energinya kembali pulih hingga Gochizo baru pun terlahir. Dengan Gochizo baru itu, Soma akhirnya henshin ke wujud Kamen Rider Gabu Blizzard Sorbet. Dengan wujud itu, kekuatan Gabu pun meningkat bahkan mampu menggunakan kekuatan es. Dengan kemampuan baru, Bitter Gabu pun menjadi bulan-bulanan. Setelah berkali-kali serangan dilancarkan ke arah Rider hitam itu, Gabu pun lantas menghabisinya dengan serangan Ice Illusion hingga Bitter Gabu pun tewas. Setelah mengambil foto pertarungan Gabu sebelumnya, Sachika kembali menguploadnya di sosial media untuk kembali meluruskan kabar miring terkait Kamen Rider yang masih beredar. Selain berterima kasih pada Sachika, Soma akhirnya juga berterima kasih pada Lakia dan mengajaknya ke Happy Pair. Di sana Sachika yang sudah tahu identitas asli Lakia pun tak takut walau ia adalah Granut. Bahkan ia sudah menganggapnya teman seperti halnya Soma. Sementara itu di tempat berbeda dengan Gochizo baru pemberian Suga, Hanto merasa sudah tak perlu bergantung lagi pada Soma untuk menghadapi para Granut. Lalu film pun selesai. Demi membuat kondisi Soma lebih baik, Sachika akhirnya membelikan beberapa es krim berbeda. Namun ketika mereka di perjalanan pulang, mereka tak sengaja bertemu dengan Lakia yang sedang tidur di sekitar sana. Karena itu Soma lantas mengajaknya pulang untuk mencicipi es krim yang akan dibuat oleh Sachika. Sesampainya di Happy Pair, Soma terkejut ketika melihat dan mencicipi es krim dengan bentuk seperti kue kek. Walau begitu, ia ternyata sangat menyukai rasanya. Namun Lakia yang juga ikut mencicipi malah merasa bahwa itu bukanlah makanan para Granut. Sehingga ia mengeluarkan batu dari sakunya dan lantas memakan batu itu. Melihat hal itu, kini giliran Sachika yang terkejut saat menyadari bahwa makanan para Granut ternyata adalah batu. Di saat yang sama, Soma pun memberitahu mereka bahwa ketika di dunia Granut dahulu, ia dan ibunya tak bisa memakan benda seperti itu. Sehingga mereka waktu itu memakan rumput dan daun liar untuk mengisi perut mereka. Melihat tindakan Lakia, Soma lantas menasihatinya karena manusia lain akan menganggapnya aneh jika memakan batu. Untuk itu Soma akhirnya meminta Lakia mempelajari tentang manusia jika ingin tetap tinggal di dunia itu. Selain itu, Sachika juga mengajaknya part-time di sana menggantikan Soma yang belum pulih sepenuhnya, agar ia bisa belajar lebih jauh tentang manusia dan mendapatkan uang. Walau awalnya sempat menolak, namun akhirnya Soma dan Sachika berhasil membujuknya hingga Lakia pun setuju bekerja di Happy Pair. Sementara di tempat berbeda, seorang streamer bernama Kabuto Danshi mengundang fansnya fan meeting dan makan dessert di kediamannya. Namun setelah membuat tamunya bahagia dengan kuenya, Kabuto Danshi yang ternyata adalah Granut lantas mengkompres wanita itu menjadi Hitopres. Di lab Suga, Hanto berterima kasih pada Suga atas Gochizo baru yang membuatnya semakin bertambah kuat. Namun ketika berada di sana, Hanto sempat terkejut melihat kotak pizza dalam jumlah banyak berada di sana. Dan Suga pun berdalih bahwa itu adalah bekas makan teman-temannya yang sebelumnya berkunjung. Tak lama kemudian, Hanto tak sengaja melihat Bitter Gabu kembali beraksi di sosmednya. Karena merasa sudah kuat, ia lantas bergegas tanpa memberitahu Soma. Sementara di tempat berbeda, Lakia akhirnya mulai membantu Sachika di beberapa pekerjaan. Sedangkan Soma diberitahu oleh salah satu Gochizo-nya terkait kemunculan Bitter Gabu lagi. Tanpa pikir panjang, ia lantas pergi. Namun ternyata Hanto sudah sampai terlebih dahulu dan henshin untuk menghadapinya. Di pertarungan itu, kekuatan Valen meningkat seperti sebelumnya hingga mampu membuat Bitter Gabu terpojok. Namun sayangnya Rider itu lantas kabur dan hal itu membuat Hanto bertemu dengan Soma yang baru saja sampai di sana. Sayangnya Hanto lantas menghindar dari Soma dan mengabaikannya. Namun di saat yang sama ia sempat merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya sehingga hal itu membuat Soma sempat khawatir. Di tempat berbeda, Lakia kembali melakukan pekerjaan Happy Pair lainnya. Dari pertemuannya dengan customer, mereka mendapat informasi terkait virtual streamer bernama Kabuto Danshi yang kerap mengundang fansnya memakan kue di kediamannya. Walau awalnya mereka menganggap itu adalah tindakan yang baik, namun seketika itu juga persepsi itu berubah saat mereka bertemu dengan customer lainnya yang bernama Minamoto Koji. Di mana pria itu sempat mengirim email pada Kabuto Danshi hingga ia akhirnya mendapat undangan fan meeting dengannya. Namun untuk berjaga-jaga, Koji menyewa Happy Pair untuk menemaninya ke sana. Sayangnya Sachika mendapat pekerjaan lain sehingga ia meminta Lakia sendiri untuk menemani Koji. Sesampainya Sachika di Happy Pair, Sachika lantas menceritakan apa yang sedang Lakia kerjakan. Namun setelah melihat akun Kabuto Danshi, mereka menemukan keanehan di mana salah satu netizen berkomentar bahwa salah satu temannya belum juga pulang setelah menghadiri fan meeting dengan streamer itu. Sehingga Soma menduga bahwa streamer itu adalah Granut Stomach.
Di perjalanan, Soma memberitahu Lakia untuk berhati-hati terhadap streamer yang kemungkinan adalah Granut. Sehingga Lakia menyarankan agar Koji mengurungkan niatnya hadir ke fan meeting itu. Namun sayangnya Koji tak peduli dan nekat ke sana sehingga itu membuat Lakia terpaksa tetap membuntutinya. Sementara itu di perjalanan, Soma juga diberitahu bahwa lagi-lagi Bitter Gabu muncul lagi. Dengan kondisi tertatih, Soma yang belum juga pulih terpaksa harus bertarung dengannya menggunakan form Blizzard Sorbet-nya. Dengan form itu, Gabu yang kurang fit pun mampu membuat Bitter Gabu terpojok. Sedangkan di tempat berbeda terungkap alasan Koji nekat menemui Kabuto Denshi yang ternyata untuk mengungkap bahwa karakter virtual itu adalah miliknya. Dimana yang berarti orang yang menggunakan karakter Kabuto Denshi saat ini adalah seorang pencuri. Karena sudah ketahuan, orang itu pun akhirnya keluar menunjukkan wujud Granutnya. Hal itu pun sontak membuat Koji terkejut. Saat Koji akan diserang dan dijadikan Hito Press, beruntungnya Lakia muncul di sana menolongnya. Sementara itu di tempat sebelumnya pertarungan Gabu dan Bitter Gabu masih berlanjut. Namun sayangnya saat itu Gochizo Blizzard Sorbet meleleh karena Soma terlalu lama sehingga hal itu membuatnya dikalahkan. Tak lama kemudian Bitter Gabu yang kabur belum terlalu jauh akhirnya bertemu dengan Valen. Dengan kekuatan coklat, Valen pun lagi-lagi dengan mudah mengalahkan Rider itu. Namun anehnya setelah pertarungan, Hanto merasa sakit yang ia rasakan sebelumnya semakin terasa. Sehingga itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Di tempat sebelumnya, Granut kumbang itu tak menyangka ia akan bertemu dengan Granut pengkhianat buronan Stomach. Monster itu mengaku tahu informasi tentang pengkhianatan Lakia dari berita yang sudah disebarkan oleh Rango. Dan di sana monster itu akhirnya memberitahukan bahwa ia tak akan bernasib sama seperti adik Lakia, dimana menurut cerita temannya Komeru kabur saat ia bekerja. Sehingga itulah yang kemungkinan membuatnya dibunuh. Mendengar cerita itu, Lakia pun kesal dan henshin untuk memulai pertarungan, lalu film pun selesai. Di pertemuan Lakia dan Granut kumbang itu tak disangka sedikitnya monster itu mengetahui cerita yang membuat Komeru dibunuh oleh pihak Stomach. Mendengar berita itu, Lakia pun emosi dan lantas henshin karena ia tak terima adiknya dibilang pengecut. Seketika itu juga pertarungan mereka pun terjadi dan Fram berhasil membuat monster itu terpojok. Namun sayangnya karena Fram lengah, ia pun kabur. Usai pertarungan, Lakia menasehati tentang bahayanya fan meeting itu pada Koji. Dan di saat yang sama Koji pun menjelaskan bahwa ia memang sengaja memenuhi undangan berbahaya itu karena tak terima channel buatannya dicuri dan digunakan oleh orang lain. Bahkan channel yang dimaksudkan untuk berbagi pengalaman terkait makanan manis malah disalahgunakan untuk memangsa manusia. Maka dari itu Koji bermaksud menghadirinya agar ia bisa merebut channel itu kembali. Ia tak menceritakan itu sejak awal karena Koji memang merahasiakan hal itu dari siapapun. Saat Koji meminta bantuan Lakia lagi untuk merebut channelnya, sayangnya Lakia menolak karena hal itu terlalu berbahaya untuk Koji. Akan tetapi hal itu malah membuat Koji emosi dan nekat pergi ke fan meeting itu sendirian. Sementara Sachika yang khawatir pada pemuda itu lantas memarahi Lakia lalu berusaha mengejar Koji. Di sisi berbeda, Hanto yang mulai merasakan efek Gochizo coklat memeriksakan tubuhnya ke lab Suga. Dan dari analisisnya diketahui bahwa Gochizo itu memang memiliki efek samping. Sehingga Suga ingin mengambilnya kembali dan meminta Hanto kembali menggunakan Gochizo dari Soma selagi ia mengkaji ulang benda itu. Namun Hanto yang gengsi menemui Soma lagi lantas mengambil kembali Gochizo itu dari Suga dan meminta Suga segera membuat Gochizo baru yang lebih ringan untuk ia gunakan. Tak lama kemudian Soma yang kelelahan setelah bertarung dengan Bitter Gabu kembali ke Happy Pear dan langsung diberi es krim lagi oleh Sachika untuk memulihkan tenaganya. Dan setelah itu Sachika menceritakan kembali terkait semua yang sebelumnya telah terjadi pada Koji dan Lakia. Karena sebelumnya Sachika kehilangan jejak Koji, maka Soma pun meminta para Gochizo-nya untuk mencari keberadaannya. Sementara Lakia, Soma yakin kejadian yang menimpa Koji mengingatkan pria itu pada adiknya yang terbunuh oleh Stomach. Dan dari pernyataan itu akhirnya Sachika sadar bahwa ternyata hal itulah yang membuat Lakia sebelumnya seperti sedikit overprotective pada Koji. Karena itu mereka akhirnya memutuskan mencari Lakia kembali untuk mengajaknya mencari Koji. Setelah menemukannya, sayangnya Lakia mengaku tak peduli lagi pada pria itu. Namun karena masih terikat kontrak dengan Happy Pear, Sachika lantas menjadikan hal itu sebagai tugas untuknya. Selain itu Sachika sadar bahwa di sisi lain Lakia sebenarnya peduli pada Koji yang sudah ia anggap seperti adiknya. Sachika juga merasa tugas yang diberi Koji sebelumnya belumlah selesai. Dan hal itu tentu tak akan membuatnya bahagia. Sementara misi dari Happy Pear adalah untuk membuat semua orang bahagia termasuk untuk kebahagiaan Lakia juga. Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Lakia bersedia dan pergi mencari Koji yang sudah ditemukan oleh salah satu Gochizo Soma. Di labnya Suga mencari beberapa coklat untuk membuat Gochizo baru untuk Valen. Namun saat ia akan membawanya ke suatu ruangan, tiba-tiba Nielf muncul.
Di sana Suga lantas menceritakan bahwa ia akan memperkuat Valen dan sudah memulai riset terkait manusia buatan seperti catatan Nyelv. Sementara di taman Lakia akhirnya menemukan Koji yang sedang makan puding. Di sana ia lantas menanyakan semangat Koji sebelumnya yang ingin pergi sendiri ke fan meeting itu. Namun di sisi lain Lakia bersyukur Koji mengurungkan niat nekatnya untuk pergi ke sana. Dan di sini ternyata diam-diam Koji telah merelakan channelnya itu karena sebenarnya ia tak berani menghadapi Granut. Namun setelah Lakia mengetahui cita-cita yang ingin diwujudkannya dengan channel itu, maka ia lantas menyemangati Koji dan berkata bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Menyadari perubahan sikap Lakia, akhirnya Koji membagi puding kesukaannya pada Lakia yang membuat Lakia teringat akan kebersamaannya dengan Komeru. Di Happy Pair setelah Soma memakan ice cake, Gochizo Blizzard Sorbet muncul kembali. Dan di saat yang sama Kabuto dan Shi kembali menggelar fan meeting terbatas untuk memancing Lakia. Saat itu juga Soma langsung menginformasikan hal itu padanya. Setelah beberapa orang diubah menjadi Hitopres, Lakia akhirnya kembali menemui monster yang kini dibantu pasukan Langgo itu untuk melanjutkan pertarungan mereka. Sementara itu di taman, Hanto merasa kondisi tubuhnya semakin memburuk terlebih lagi setelah menggunakan Gochizo coklat itu kembali. Maka dari itu ia memutuskan untuk kembali ke lab Suga. Di pertarungan sebelumnya akhirnya Soma datang untuk membantu Fram dan Henshin ke wujud Blizzard Sorbet. Namun kali ini ia dibekali dengan Gabu Weaver seperti pada form caking yang kemungkinan karena sebelumnya ia memakan es berbentuk cake. Kali ini Soma pun bertekad menghabisi mereka sebelum Gochizo itu meleleh. Sementara Fram berniat menghabisi monster kumbang yang mengaku sangat tergila-gila pada Dark Snake Thomas menggunakan jelly formnya. Setelah pertarungan sengit mereka terjadi, para Granut dan agen Langgo pun berhasil dikalahkan oleh serangan pamungkas Gabu dan juga Fram. Dengan begitu semua orang yang dijadikan Hitopres sebelumnya terselamatkan. Sementara Koji juga mendapatkan channelnya kembali. Dari kasus itu Lakia pun sadar bahwa manusia itu ternyata unik dan membuatnya tertarik dengan mereka. Sementara Hanto yang sampai di lab Suga sangat terkejut saat menyadari para bitter Gabu ada di sana dan menciptakan Gochizo untuk Suga. Lalu film pun selesai. Hanto yang kembali ke lab Suga dengan tertatih sangat terkejut melihat para bitter Gabu berada di sana dan menciptakan Gochizo untuknya. Dari kejadian itu Hanto pun mendapat kesimpulan bahwa ternyata yang menciptakan mereka selama ini ternyata adalah Suga. Meski begitu Suga pun bersikap santai dan kembali menawarkan Hanto untuk mencoba Gochizo lainnya yang baru saja diciptakan oleh salah satu bitter Gabu. Bukannya menjawab, Hanto lantas bertanya balik terkait apa sebenarnya alasan Suga meminta manusia buatannya itu menyerang manusia dan bukannya Granut. Di sini Suga berkata bahwa sebenarnya mereka memiliki tujuan yang tak jauh berbeda. Maka dari itu ia meminta Hanto tak perlu khawatir akan hal itu, karena ia pasti akan membuatnya jauh lebih kuat lagi. Ketika Suga menawarkan Hanto untuk diobati lagi, sayangnya Hanto lantas menolak dan pergi dari sana. Kejadian itu pun memicu kekhawatiran Suga. Keesokan harinya di perjalanan, Soma dan Sachika tak sengaja menemukan Hanto sudah tergeletak di pinggir jalan karena sakit yang ia derita semakin bertambah parah. Untuk itu mereka lantas menolongnya. Awalnya Soma berniat membawa Hanto ke lab Suga untuk diobati. Namun setelah Hanto memperingatkan Soma terkait bahayanya Suga, maka Soma tak jadi dan beralih membawanya ke tempat Dente. Sesampainya di tempat Dente, Hanto diobati sementara Sachika agak sedikit terkejut melihat wujud salah satu keluarga Soma itu. Walau begitu, namun beruntungnya Sachika tak takut sama sekali dengannya. Ketika Hanto sedang diperiksa, Soma berniat bertanya pada Gochizo yang ia berikan pada Hanto terkait apa sebenarnya yang membuat Hanto bisa seperti itu. Namun sayangnya ia tak menemukan Gochizo pemberiannya dan malah menemukan Gochizo dark coklat pemberian Suga yang tak mau berbicara ketika Soma bertanya padanya. Karena dirasa mencurigakan, maka Sachika lantas menangkap Gochizo itu dengan kemampuan instingnya yang tajam agar Gochizo itu dapat segera diselidiki oleh Dente. Dan karena tak mendapat jawaban, Soma akhirnya memutuskan bertanya langsung pada Suga di labnya terkait apa yang terjadi pada Hanto, walau sebelumnya Hanto sudah memperingatkannya untuk berhati-hati pada pria itu. Sesampainya di sana, Suga hanya berkata bahwa semua yang terjadi pada Hanto sebenarnya adalah keinginan Hanto sendiri dan juga dirinya. Merasa belum mendapat jawaban yang memuaskan, Suga malah meminta bantuan pada Soma yang membuatnya semakin bingung. Di tengah kebingungannya, Soma lantas diserang oleh bitter Gabu dan lantas ditangkap olehnya. Sementara itu beberapa saat kemudian Hanto akhirnya sadar dan sempat terkejut oleh wujud Dente.
Akan tetapi setelah ia mengetahui Sachika ada di sana dan Soma yang membawanya ke sana, Hanto akhirnya lega dan lantas berterima kasih serta meminta maaf pada Dente. Setelah memperkenalkan dirinya pada Hanto, Dente mengungkap bahwa ternyata yang membuat Hanto bisa henshin adalah organ granut yang ditanamkan pada tubuhnya. Dan hal itu pun sontak membuat Sachika cukup terkejut. Selain itu, penggunaan Gochizo Dark Coklat adalah penyebab jantung Hanto terbebani. Karena sebenarnya ambang batas kemampuan Hanto adalah Gochizo milik Soma. Namun karena ia menggunakan Gochizo berbahaya itu, maka kini Dente pun tak menyarankannya bertarung terlebih dahulu bahkan dengan Gochizo Soma sekalipun karena sangat beresiko. Dan satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan beristirahat sampai Hanto pulih dengan sendirinya atau mengangkat organ granut dari tubuh Hanto. Mendengar hal itu tentu saja Hanto menolak, karena jika organ itu diangkat maka ia tak bisa lagi menjadi Kamen Rider dan menghancurkan perusahaan Stomach. Maka dari itu Hanto pun bersikeras ingin kembali bertarung dan berniat menahan rasa sakitnya itu. Sachika yang kesal lantas berusaha menyadarkannya. Dan di saat yang sama Suga menelpon dan memberitahukan bahwa ia telah menangkap Soma. Dan jika Hanto ingin menemui Soma, Suga memintanya datang ke parkiran bawah tanah Nagihama. Saat itu juga Hanto mengungkap pada mereka bahwa yang menciptakan Bitter Gabu sebenarnya adalah Suga, yaitu orang yang juga memberikan kekuatan Valen padanya. Hal itu pun sontak membuat Dente terkejut. Di saat yang sama Sachika mengungkap juga terkait kesehatan Soma sebelumnya, di mana sebelumnya Soma juga sebenarnya sedang mengalami sakit mental yang membuat dirinya lemah dan hanya bisa memakan es krim saja. Mendengar hal itu Hanto lantas merasa bersalah karena ia sadar bahwa semua itu terjadi pasti karena sikapnya. Karena rasa bersalah itu juga Hanto akhirnya nekat pergi menemui Suga. Sementara Sachika yang khawatir lantas menghubungi Lakia dan memintanya menyusul Hanto. Akan tetapi sebelum itu Dente meminta Lakia ke tempatnya karena ada sesuatu yang ingin ia berikan. Sambil menahan rasa sakitnya, Hanto akhirnya bertemu dengan Suga dan juga Soma di tempat yang sudah dijanjikan. Anehnya di sini tiba-tiba Suga melepaskan Soma dan mengeluarkan Bake Magnum, yaitu sebuah alat yang mirip dengan Valen Buster namun sudah mengalami peningkatan kekuatan. Dengan Gochizo buatan Bitter Gabu, akhirnya Suga henshin pertama kalinya ke wujud Kamen Rider Bake. Henshin. Seketika itu juga ia menantang Soma untuk bertarung dan mengungkap bahwa selama ini sebenarnya Suga hanya menjadikan Hanto sebagai kelinci percobaan agar bisa lebih kuat dari Soma. Karena terpaksa mau tak mau akhirnya Soma henshin dan memulai pertarungan. Sesampainya Lakia di markas Dente, Dente lantas meminjam driver dan juga Gochizo Fram yang diketahui merupakan buatan Niel. Dente ternyata berniat membuat driver yang sama untuk Hanto agar lebih aman digunakan olehnya. Sementara di pertarungan sebelumnya Gabu pun dihajar berkali-kali, sehingga Suga atau Bake menilai Soma tak serius dan menahan diri karena mengetahui yang ia lawan adalah manusia. Dan ternyata Soma memang sengaja tak menyerang balik sebelum ia tahu apa motif Suga sebenarnya. Karena itu di sini Suga akhirnya mengungkap bahwa selama 20 tahun sebenarnya ia telah mengorbankan 8 manusia dalam penelitiannya agar Hanto bisa berubah serta dalam penciptaan Bitter Gabu. Selain itu ternyata ia juga melibatkan manusia lainnya di luar itu semua yang ia gunakan sebagai umpan. Mendengar ucapan itu Hanto sontak teringat sosok Soji yang diduga juga merupakan orang yang dikorbankan oleh Suga. Dari sana Hanto akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini ia hanya dijebak oleh Suga. Bahkan Suga akhirnya juga mengungkap bahwa semua yang ia lakukan juga tak luput dari bantuan temannya yaitu Niel. Mengetahui itu semua perasaan Hanto pun sangat hancur. Dan ketika Bitter Gabu akan menghabisi Hanto yang tak berdaya, beruntungnya Gabu dengan cepat menolongnya dan membawanya pergi dari tempat itu dan film pun selesai. Usai pertarungan sebelumnya, Soma membawa Hanto ke Happy Pair. Saat hatinya sedang kacau, Hanto mendengar percakapan Soma dengan Sachika di telepon yang membuatnya semakin merasa bersalah atas sakit yang menimpa sahabatnya itu. Di telepon Sachika mengingatkan Soma untuk tetap memakan es krim sampai tubuhnya pulih kembali. Namun ketika telepon berakhir, Hanto malah menghilang sehingga mau tak mau Soma harus mencarinya. Sementara itu di persembunyiannya kakek Dente masih berusaha menyelesaikan Fastam Gear buatannya. Sedangkan Lakia yang tahu Suga adalah manusia yang jahat lantas berniat turun tangan ke lab untuk membuat perhitungan langsung. Sayangnya hingga malam tiba Soma belum juga menemukan Hanto. Dan ternyata Hanto pergi ke kantor lamanya untuk merenungi diri. Setelah Hanto mengingat kejadian demi kejadian yang ia alami, rasa bersalah dalam dirinya semakin membuatnya depresi. Berkat informasi dari Choco Gochizo akhirnya Soma menemukan Hanto dan mencoba menenangkannya. Ketika ia sudah sedikit tenang, Soma pun mengajaknya pergi makan Choco Frap. Soma merasa orang yang sedang galau kondisi hatinya pasti akan membaik setelah ia memakan es krim.
Namun sayangnya Hanto mengaku bahwa ia tak suka makanan manis. Setelah Soma memakan frap, seketika moodnya pun membaik. Di saat itu juga Soma berusaha menenangkan Hanto agar ia tak lagi merasa bersalah. Karena menurut Soma semua yang terjadi bukanlah salah Hanto, terlebih lagi ia yang hanya dijadikan tumbal sekaligus kelinci percobaan oleh orang lain. Mendengar pernyataan itu Hanto sedikit lega dan kembali bersemangat. Sedangkan di persembunyian Dente, Sachika akhirnya menyusun barang-barang milik Dente sekaligus merapikan tempat itu. Sachika mengaku kagum dengan kerja keras Dente. Namun Dente berkata bahwa yang ia lakukan itu hanya untuk membantu Hanto yang sudah lama berteman baik dan membantu Soma. Selain itu apa yang ia lakukan sekarang adalah untuk menebus rasa bersalahnya sekaligus sebagai permintaan maaf mewakili keluarga Stomach. Sementara di labnya Suga sudah menyiapkan rencana selanjutnya untuk Hanto, yaitu membuat Hanto menjadi manusia terkuat dan abadi. Akan tetapi di saat yang sama Lucky akhirnya sampai untuk membuat perhitungan dengannya. Karena sedang buru-buru, Suga lantas meminta Bitter Gabu untuk menghadapinya. Sementara Suga pergi mencari Hanto dan tak lama kemudian akhirnya mereka bertemu. Di sana Suga berusaha mengajak Hanto untuk kembali padanya. Ia pun berjanji akan menjadikan Hanto makhluk terkuat dan tak terkalahkan. Akan tetapi sayangnya Hanto menolak setelah mengetahui fakta sebelumnya. Ia bahkan telah bertekad tak akan lagi tergoda oleh ajakan Suga bahkan jika ia mampu membuatnya kuat sekalipun. Namun karena Suga tak berniat menghentikan penelitiannya sekarang, maka ia harus membawa Hanto dengan cara paksa. Saat ia henshin ke wujud Kamen Rider Bake, Soma yang tak mau temannya ditangkap lantas ikut henshin untuk menggantikan Hanto menghadapi Suga. Awalnya Hanto ingin nekat henshin untuk membantunya. Namun Soma melarang karena ia sadar tubuh Hanto belumlah pulih. Maka dari itu selagi ia menghadapi Suga, Soma meminta Hanto untuk segera pergi menggunakan Vulcan motorcycle-nya. Walau begitu namun Suga yakin Hanto pasti akan kembali lagi ke sana. Tak lama kemudian Hanto sampai di tempat Dente dan memberitahu mereka bahwa Soma sedang dalam bahaya. Melihat driver buatan Dente sudah selesai, tanpa pikir panjang ia segera membawanya. Dente juga berkata bahwa driver itu sudah ia modifikasi agar bisa dan tak membebani jantung Hanto ketika digunakan. Dan tak lama kemudian akhirnya Hanto sampai di lokasi pertarungan sebelumnya. Di sana terlihat Gabu yang sudah kewalahan dihajar oleh Bake. Tanpa pikir panjang Hanto lantas menggunakan Frastam Gear untuk henshin. Akan tetapi sayangnya tak terjadi sesuatu padanya. Di sana akhirnya ia menyadari bahwa Gochizo-nya masih kosong. Ternyata di sini Dente masih belum bisa menciptakan Gochizo seperti yang dilakukan oleh Niel. Tak ingin menyerah, Hanto akhirnya nekat bertarung dengan tangan kosong untuk membantu Soma yang sudah babak belur. Walau kekuatan mereka tak sepadan dan Hanto dihajar berkali-kali, namun ia tak mau menyerah dan terus maju meski akhirnya ia terus dibanting oleh Suga atau Kamen Rider Bake. Ternyata semua itu ia lakukan karena penyesalannya tak bisa menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Soma yang menyadari temannya sedang berjuang sendiri lantas bangkit kembali dan menghadapi Rider itu bersama. Hingga akhirnya Gochizo baru yang berasal dari Choco Frap yang ia makan sebelumnya terlahir. Karena berbahan dasar coklat, tanpa pikir panjang Soma memberikannya pada Hanto. Dan tak lama kemudian Hanto berubah menggunakan Gochizo itu ke wujud Kamen Rider Fallen Fred Custom. Dengan kekuatan baru itu Kamen Rider Fallen bisa membalikkan keadaan. Sementara Lakia juga berhasil memojokkan Bitter Gabu hingga pertarungan mereka membawanya ke ruangan pengawet tubuh. Untuk menghentikan penelitian Suga terkait Bitter Gabu, Lakia lantas menghabisi Bitter Gabu di hadapannya sekaligus tabung air yang menyimpan tubuh-tubuh buatan di sana. Namun saat ia pergi kita diperlihatkan foto Suga yang sedang menggendong seorang bayi yang masih misterius. Sementara di pertarungan sebelumnya Kamen Rider Bake dihajar berkali-kali oleh Fallen. Dari sana Suga sadar bahwa penilaiannya terhadap Hanto selama ini ternyata tak salah. Bahwa Hanto memang memiliki potensi menjadi makhluk terkuat. Namun Hanto yang tetap tak mau kembali kepadanya lantas segera menghabisi Bake dengan serangan pamungkas dari Fallen. Walau begitu ternyata Bake masih punya sedikit tenaga untuk menembak Hanto dari belakang. Namun tiba-tiba flashback kenangan bersama Hanto membuat Suga tak jadi melakukannya. Tak ingin buang waktu, Fallen atau Hanto yang menyadari itu adalah kesempatannya lantas memukul Suga hingga ia meledak di udara. Usai pertarungan di jalan pulang, Hanto mengaku lebih nyaman berteman dengan Soma dibanding siapapun walau sudah banyak hal terjadi di antara mereka. Maka kali ini ia berniat untuk percaya lagi padanya. Dengan begitu hubungan mereka akhirnya kembali membaik.
Sementara Suga yang sudah babak belur dan tak berdaya kembali teringat bayi di masa lalunya hingga timbul pertanyaan siapa identitas bayi itu sebenarnya. Dan di saat yang sama Nielf muncul berkata pada Suga bahwa kali ini ia yang akan mengurus sisanya. Lalu film pun selesai. Setelah sebelumnya Suga dikalahkan oleh Valen, sebulan kemudian kesehatan Soma pun berangsur membaik karena perawatan yang diberikan oleh Sachika yang selalu memberikan Soma makanan dan cemilan lezat setiap harinya. Saat ini Lakia pun tinggal di lab Suga dan ia juga sudah berbaikan dengan Hanto. Selain itu Hanto juga berterima kasih pada Dente atas sabuk buatannya yang sangat membantu. Selama sebulan setelah kejadian kalahnya Suga, mereka pun mulai menjalani kembali aktivitas seperti biasanya, seperti membantu Sachika di Happy Pear dan membasmi Granut Stomach yang menyerang manusia. Sementara di dunia para Granut, Jeep yang terpuruk dan merasa terbuang setelah kematian Shita tak sengaja bertemu dengan seorang putri Granut yang awalnya tertarik pada boneka rusak milik Shita. Keesokan harinya Hanto mentraktir Soma Ice Wrap sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan Soma selama ini. Namun di tengah obrolan mereka, Hanto menanyakan nama lengkap ibu Soma. Dan setelah mengetahui, Hanto menawarkan diri untuk menyelidiki latar belakang keluarga ibunya berdasarkan nama belakang atau marga keluarga ibu Soma. Walau itu merupakan tindakan yang baik, namun Soma merasa itu belum perlu dilakukan karena ia takut mereka nantinya tak akan menerima keberadaan Soma. Karena itu Soma akan mempertimbangkan lagi tawaran dari Hanto itu. Sementara di markas Stomach, Glota menyayangkan pembelian dan produksi Dark Snake kelas atas masih menurun dan belum pulih sepenuhnya. Walau begitu, Langgo ternyata sudah memerintahkan beberapa agen untuk memperbaiki hal itu. Sedangkan Nielf ternyata juga sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk menghadapi Gabu Merah agar tak lagi mengganggu rencana mereka. Namun tak disangka di tengah obrolan mereka tiba-tiba Jeep datang memperkenalkan seorang gadis Granut dan mengaku sudah menikah dengannya. Hal itu Jeep lakukan sesuai keinginan Langgo sebelumnya yang meminta ia dan Shita segera menikah dengan orang kaya. Awalnya Glota tak yakin Lisel adalah orang kaya. Namun setelah Nielf memberitahu nama panjang gadis itu, semua orang di sana sontak terkejut saat tahu bahwa ternyata Lisel adalah anak presiden negeri Granut. Dan yang membuat mereka lebih terkejut adalah ternyata ayah Lisel pun sudah tahu tentang Dark Snake dan dunia manusia yang sering mereka datangi. Dan itu tentu membuatnya sangat tertarik serta ingin tahu lebih banyak. Walau begitu, di sisi lain hal itu membuat Langgo kesal pada Jeep karena ucapan Langgo pada Jeep kini menjadi bumerang untuk dirinya sendiri bahkan perusahaan Stomach. Namun karena tak bisa melawan petinggi itu, akhirnya Langgo mau tak mau harus menceritakan semuanya pada ayah Lisel. Dan karena Lisel sudah sempat mendatangi dunia itu terlebih dahulu, maka akhirnya ia meminta dibuatkan villa dan ingin tinggal di sana. Sementara di Happy Pear, Soma memberitahukan teman-temannya bahwa mereka mendapat pekerjaan selanjutnya, yaitu bermain basket untuk melengkapi anggota tim yang kurang. Karena belum memiliki pengalaman saat itu juga mereka belajar dari sebuah buku dan langsung mempraktekannya di lapangan. Beruntungnya karena cepat belajar, akhirnya pertandingan itu berhasil mereka menangkan. Namun di saat yang sama tanpa mereka sadari, seorang penonton yang mengamati jalannya pertandingan menyadari keberadaan Lakia, si pengkhianat Stomach. Karena itu ia berniat menghindar agar tak mengganggu pekerjaannya. Walau sebelumnya Soma menolak dibantu oleh Hanto mencari tahu tentang keluarga ibunya, namun diam-diam ternyata Hanto berusaha menyelidikinya sendiri karena ia merasa kemungkinan suatu saat Soma akan berubah pikiran. Dan beberapa saat kemudian akhirnya villa yang diminta oleh Lisel di dunia manusia sudah siap. Terungkap bahwa ternyata sebelumnya Nielf telah membantu Lisel terlebih dahulu agar ia bisa berubah ke wujud manusia. Nielf pun awalnya terkejut dan tak bisa menolak karena itu permintaan langsung dari putri presiden. Kini Langgo pun kesal sudah meminta Jeep mencari pasangan orang kaya. Karena pada kenyataannya kini Jeep sudah membeberkan rahasia perusahaan bahkan pada penguasa tertinggi. Dan Nielf merasa itu wajar saja, karena ia tahu bahwa Jeep dendam atas tindakan Langgo mengusir Shita dan Jeep sebelumnya. Dan kemungkinan Jeep melakukan persekongkolan itu untuk balas dendam pada kakaknya. Meski di satu sisi Nielf juga merasa mungkin ada alasan lain di balik itu semua. Dan ternyata Jeep memang punya rencana sendiri dan hanya memanfaatkan Lisel untuk balas dendam pada Langgo dan juga Gabu. Walau di satu sisi Lisel yang tak sadar dimanfaatkan merasa sangat tertarik pada dunia manusia. Setelah pekerjaan sebelumnya selesai, Soma yang tak sengaja terbawa barang milik customer berencana mengembalikan benda itu. Namun saat dihubungi ternyata kedua pebasket sebelumnya belumlah pulang. Sehingga Lakia menduga kemungkinan mereka jadi target Granut karena sebelumnya mereka bahagia atas kemenangan timnya. Untuk mencari tahu hal itu, mereka akhirnya kembali ke stadion dan bertemu dengan penonton yang mencurigakan yang telah memata-matai mereka di pertandingan sebelumnya. Setelah berhasil membuka kedoknya yang ternyata merupakan seekor Granut, akhirnya Soma dan Lakia henshin untuk memulai pertarungan.
Setelah pertarungan sengit terjadi ketika Gabu dan Fram akan melancarkan serangan pamungkas, tiba-tiba Lisel muncul lalu film pun selesai. Ketika Gabu dan Fram akan menghabisi Granut itu, tiba-tiba Lisel muncul ingin ikut bermain. Kedatangannya itu lantas membuat Granut di hadapan mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Sementara setelah Lisel menyerang Gabu yang hendak mengejar Granut yang kabur, tak lama kemudian Jeep muncul dan memperkenalkan bahwa Lisel adalah anak Presiden Granut sekaligus calon istrinya. Hal itu tentu membuat Gabu dan Fram sedikit terkejut. Selain itu di sini rupanya Jeep sebelumnya sudah menceritakan terkait Gabu pada calon istrinya itu. Sehingga hal itu cukup membuat Lisel kesal karena Gabu sudah menyakiti hati pasangannya. Tanpa basa-basi lagi, seketika itu juga Lisel mengerahkan serangan mematikan ke arah kedua rider. Beruntungnya sebelum serangan itu menghantam, Gabu mengubah diri ke form Guru Qian sehingga mereka terlindungi dari serangan itu. Setelah itu Lisel pun memutuskan untuk menemui mereka lagi lain kali dan lantas pergi dari sana. Sepulang dari bertarung di Happy Pair, Soma dan Lakia menceritakan pertemuan mereka dengan Lisel pada Sachika dan Hanto. Di sana Soma mengaku tak tahu sama sekali kalau dunia Granut ternyata juga punya presiden. Lakia lantas menjelaskan bahwa wajar saja Soma tak mengetahuinya, karena pemilihan pemimpin biasanya memang hanya dilakukan oleh orang kaya saja. Lakia juga sebenarnya tak tahu banyak terkait Boka Zeldak atau ayah Lisel. Akan tetapi sudah jadi rahasia umum bahwa di kalangan rakyat Granut Boka memiliki reputasi yang buruk. Dari pembicaraan itu Hanto menyimpulkan bahwa saat ini berarti musuh mereka bukan hanya keluarga Stomat saja, melainkan sudah merambah ke presiden yang berarti juga seluruh warga Granut. Daripada memikirkan hal yang sia-sia itu, akhirnya Sachika mengajak mereka fokus terlebih dahulu menemukan dua customer mereka yang hilang sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, mereka berempat akhirnya bergegas melanjutkan pencarian. Sementara di istana presiden terbukti bahwa ternyata Boka memang punya reputasi buruk terkait keberhasilannya menjadi presiden. Karena di balik semua itu ternyata ia menggunakan buzzer serta bantuan licik dari rekannya untuk dapat menduduki jabatan itu. Sebagai gantinya, orang yang membantunya itu meminta timbal balik pada Boka dan Boka pun setuju. Namun di balik itu semua ternyata Boka sudah menyiapkan rencana buruk, yaitu menghabisi Magen dengan mempengaruhinya terlebih dahulu menggunakan Dark Snake agar lebih mudah dikendalikan. Selepas Magen pulang, Boka yang sadar pengaruh Dark Snake sangat besar lantas menakut-nakuti Langgo untuk dapat mengambil kendali penuh perusahaan Dark Snake milik Stomach. Sementara itu Sachika dan teman-teman berpencar mencari pria tua yang merupakan Granut sebelumnya. Setelah berkeliling kota, sayangnya mereka tak menemukan petunjuk apapun. Di sisi lain, Boka sebenarnya belum terbiasa melihat wujud manusia Lisel, sehingga ia meminta Lisel menggunakan wujud itu ketika di dunia manusia saja. Namun sayangnya Lisel menolak mengubah diri. Selain itu Lisel juga memperingatkan ayahnya agar tak mengganggu pasangannya yang tak lain adalah Jeeps. Soma dan teman-teman yang tak menemukan Granut akhirnya kembali ke Happy Pair. Namun mereka tak mau putus asa. Berkat saran Hanto yang meminta mereka memposisikan diri sebagai korban, mereka akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang mengantarkan mereka ke sebuah pemandian air panas. Sachika merasa orang yang lelah setelah berolahraga pasti akan mandi. Lalu ketika Soma dan Hanto masuk, tak diduga ternyata owner atau pemilik pemandian itu adalah Granut yang mereka cari. Seketika itu juga mereka berdua mengejar Granut yang lagi-lagi berusaha kabur. Sementara Sachika dan Lakia masuk ke sana mencari Hitopres yang disembunyikan olehnya. Sayangnya ketika mereka menemukannya, agen Langgo muncul berusaha menghentikan mereka. Akhirnya mau tak mau Lakia Henshin menjadi Fram untuk menghadapinya. Sedangkan di tempat berbeda, Soma dan Hanto juga Henshin untuk menghadapi Granut yang mereka kejar. Untuk menghindari serangan Granut, Gabu sempat kembali menggunakan form Zaku-Zaku Chips-nya. Dan ketika monster itu berhasil dibuat terdesak, keduanya lantas menggunakan form Frappe Custom dan Blizzard Sorbet. Sementara di pertarungan sebelumnya, Fram mengerahkan Invisible Arrow. Ketika musuh membuatnya terpojok dan merasa lebih unggul dari Fram, saat itu juga serangan panah tak terlihat yang tadi ia kerahkan menghujani agen Langgo tanpa ia sadari hingga membuatnya lenyap seketika. Sementara di tempat sebelumnya, pertarungan Gabu dan Valen masih berlanjut. Dengan kerjasama kedua rider itu dan serangan pamungkas mereka yang dilancarkan secara bersamaan, Granut itu akhirnya juga berhasil dikalahkan. Sementara di sisi lain terungkap bahwa ternyata wujud manusia lain bisa digunakan oleh Granut lain seperti halnya yang terjadi pada Jeep yang berubah ke wujud Sita menggunakan ki yang Sita tinggalkan. Saat ia menggunakan wujud itu, Lisel yang mengetahuinya lantas tak marah bahkan memintanya tetap menggunakan wujud itu. Malam harinya di Happy Pair, mereka akhirnya merayakan kemenangan yang mereka lakukan. Dan di sana Soma merasa kerja sama tim ternyata tak terlalu buruk untuk mereka.
Sedangkan di perusahaan Thomas, di hadapan Langgo, Lisel mengumumkan bahwa mulai saat ini perusahaan itu adalah milik keluarga Zeldak. Dan posisi direktur utama yang sebelumnya dipegang oleh Langgo kini diambil alih oleh Lisel sendiri. Sedangkan untuk operasional akan ditangani oleh Jeep sebagai wakil direktur. Di sini tampak Glota yang mulai tak senang terhadap sikap adiknya itu. Bahkan Jeep kini jadi lebih berani memerintah Langgo dan memindahkannya ke bagian pemasaran Dark Snake. Lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya diperlihatkan Jeep yang semakin besar kepala dan berani setelah menjabat sebagai wakil direktur. Sementara diperlihatkan juga tangan Lakia dan Hanto yang menempel yang diduga karena kekuatan salah seekor granut. Sehingga hal itu membuat mereka terpaksa kemana-mana bersama. Sedangkan di tempat lain Gabu ditemui oleh salah satu anak buah utusan keluarga Zeldak yang merupakan bawaan Lisel. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gabu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.